Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Muhammad Al-Fatih, Stambuk A1K1200057, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kendari. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk menjelaskan laporan biologi yang berjudul ekologi dengan dosen pengampu Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Pertama-tama saya akan menampilkan laporan saya. Yang pertama, pendahuluan, yang dilanjutkan dengan pembahasan, lalu penutup, dan kemudian daftar pustaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan saya yang berjudul ekologi. Pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi berasal dari kata Yunani oikos, yang berarti habitat, dan logos, yang berarti ilmu. Yang berarti ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1914. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ekologi. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkat-tingkat organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem, yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Dalam mempertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri terhadap musuh alaminya, serta memelihara anaknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayap, kantung, atau tanduk. Hewan juga memperlihatkan tingkah laku tertentu seperti membuat sarang atau melakukan migrasi yang jauh untuk mencari makanan. Struktur dan tingkah laku demikian disebut dengan adaptasi. Adaptasi makhluk hidup. Ada beberapa macam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contoh adaptasi morfologi antara lain adalah gigi khusus, moncong, paruh, akar, dan daun. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya adalah kelenjar bau yang terdapat pada musang untuk pelindungan, kantong tinta yang terdapat pada cumi, mimikri pada kadal. Mimikri adalah perubahan kulit. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Contohnya pura-pura tidur atau mati yang dilakukan oleh tupai Virginia, migrasi yang dilakukan oleh ikan salam, katak, atau burung. Di sini terdapat gambar tingkat organisasi makhluk hidup. Yang pertama, individu. Individu adalah organisme
tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Populasi kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Misalnya populasi pohon kelapa, populasi kucing, populasi pohon jambu, dan lain-lain. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Ya, kita bisa lihat dalam gambar bagaimana di situ ada beberapa populasi yang saling berinteraksi. Dan yang terakhir, ekosistem. Interaksi komunitas di lingkungan menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen, tumbuhan hijau, konsumen, herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer, pengurai. Faktor abiotik. Faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor fisik utama mempengaruhi ekosistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu. Suhu mempengaruhi terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Ada jenis-jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. C. Air. Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji. Bagi hewan dan manusia, air diperlukan sebagai air minum dan sarana hidup lain, misalnya transportasi bagi manusia dan tempat tidur bagi ikan. Bagi unsur abiotik, misalnya tanah dan batuan, air diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk. D. Tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan. E. Ketinggian. Ketinggian tempat menentukan jenis organisme yang hidup di tempat tersebut. Karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda pula. F. Angin. Angin selain berperan dalam menentukan kelembapan, juga berperan dalam menyebarkan biji tumbuhan tertentu. G. Garis lintang. Garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Ada organisme yang mampu hidup pada garis lintang tertentu saja. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari ekologi yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.